Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zarmet. Enjoy your mathematics. Bagi teman-teman semua yang menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, teman-teman telah mensupport channel ini untuk upload video-video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal USM STIS tahun 2017. Kita lanjut ke nomor 25 sampai dengan nomor 30. Oke. Nomor 35, dalam suatu seminar ada 40% pesertanya itu laki-laki. Oke. Gini, di sini kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, si perempuannya itu ada yang tidak pakai batik dan ada juga yang pakai batik. Nah, teman-teman, gampangnya gitu ya teman-teman, buat dulu bagannya. Misalkan di sini peserta nih. Nah, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Nah, perempuan itu dibagi lagi. Ada yang pakai batik dan ada yang tidak pakai batik gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwasanya si perempuan yang pakai batik itu tuh 2/3 gitu ya. 2/3 dari si P ini. 2/3 P gitu. Nah, sedangkan perempuan yang tidak pakai batik berarti itu 1/3 P-nya gitu ya, sisanya dari 2/3. Nah, di sini diketahui bahwasanya peserta perempuan 16 orang itu katanya tidak mengenakan batik. Oke. Jadi ini ya, ini 16 sama dengan 1/3 P. Jadi jumlah peserta perempuan seluruhnya adalah 48. Oke. Nah, di sini kita disuruh cari total peserta seminar seluruhnya. Oke, kita tulis saja total sama dengan peserta laki-laki ditambah luas perempuan, perempuan yang pakai batik dan yang tidak pakai batik. Laki-lakinya tadi itu ada 40%. 40% dari totalnya berarti oke, total itu kita tulis T besar aja. Nah, 40% atau 0,4 T-nya itu adalah laki-laki. Dan ditambah perempuannya tadi itu ada 48. Nah, ini kita pindah ruas jadi 0,6 T sama dengan 48. Jadi T-nya itu sama dengan 48 kali 10/6 atau 80. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 26 tentang fungsi ya. Oke, langsung aja yang ditanyakan f dengan x-nya itu 1 min a sama dengan 1. Nah, teman-teman, karena di sini bentuknya itu ada 1/x gitu ya. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti itu, nah teman-teman langsung aja misalin ya. Misal 1/x itu sama dengan y dan 1/y berarti sama dengan x. Oke, jadi ini kita bisa misalin. Jadi fy sama dengan 3/y min 1/3/y plus 1. Atau kita ini bisa kita ubah bentuknya jadi atas bawah kita kali y ya. Jadi 3 min y per 3 ditambah y. Nah, yang ditanyakan adalah 1 min a. Oke. Nah, ini karena variabelnya udah x aja gitu ya, kita bisa ubah ini ke x. 3 min x per 3 ditambah x. Nah, jadi ketika x-nya itu sama dengan 1 min a gitu ya, kita tinggal masukin 3 min 1 plus a per 3 ditambah 1 min a sama dengan 1.
Nah, ini 2 plus A, 4 min A. 2A sama dengan 2 ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, nomor 27. Ini tuh tentang program linear ya. Dimana ada syarat ininya. Dan kita harus mencari nilai maksimum dari suatu fungsi objektif gitu ya. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah pertama cari titik pojok dari syarat 4 ini ya. Nah, cara mencari titik pojoknya kita coba dengan titik 0,0 ya. Oke, ini kita sama denganin dulu. Kita uji coba titik 0,0. Nah, misalkan x-nya 0 berarti y-nya itu 5 ya, 0,5. Kalau y-nya 0 berarti x-nya itu 10. Oke. Nah, dari persamaan kedua, x plus y sama dengan 6. Kalau x-nya 0, maka y-nya 6. Kalau y-nya 0, maka x-nya 6. Oke. Nah, kedua, untuk mencari titik pojok yang ketiga, itu teman-teman peroleh dengan cara mengeliminasi kedua persamaan. X plus 2y sama dengan 10, x plus y sama dengan 6. Kita kurangi, y sama dengan 4, dan x-nya sama dengan 2. Oke, 2,4 ya. Nah, jadi titik pojoknya pertama 2,4, 6,0, 0,6, 10,0, dan 0,5. Nah, kalau kita gambarin seperti ini. Di sini tuh ada 6,0, kemudian ada berarti berapa, 10,0 ya, 10,0, terus sini 0,5 dan 0,6. Oke, di sini 0,5 itu dengan 10,0 ya, jadi gini. Set. Oke, nah di sininya perpotongan dua garis ininya yang tadi kita sudah eliminasi gitu ya, titiknya adalah 2,4. Oke, nah berarti teman-teman titik pojoknya yaitu ini 1, 2, 3. Nah, tiga titik tadi kita substitusi ke fungsi objektif si z-nya ini. Nah, oke. Pertama titik 0,5 ya. Kita masukin ke 3x plus 5y yang ini. Oke. 0 plus 25 ya. Jadi nilainya 25. Kemudian kalau 2,4 itu 6 plus 20, 26. Dan kita coba 6,0, 18. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Yang paling besar di sini adalah 26 ya. Nah, berarti nilai maksimumnya adalah 26. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, nomor 28 teman-teman. Saya sudah mencoba ya beberapa kali tapi belum menghasilkan hasil yang sesuai gitu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang pernah menjawab atau pernah melihat pembahasan mengenai soal seperti ini. Mungkin teman-teman bisa isi ya di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang lainnya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor 29. Ini tentang
persamaan dua variabel. Jadi kita misalin aja buku tulis itu X ya maksudnya. Buku tulis itu X dan pensil itu Y. Sama dengan Y. Oke. Nah, jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 55.000. Dan 2 buku tulis ditambah 4 pensil sama dengan 40.000. Nah, oke, kita eliminasi dulu aja. Yang ini kali 2 ya. 4X plus 3Y sama dengan 55.000. Ini kita kali 2 ya. 4X tambah 8Y sama dengan 80.000. Oke, kita kurangi. Ini 5Y, ini tuh 25.000. Jadi si Y-nya itu 5.000 dan si X-nya kita masukin ke sini, jadi 20.000, 10.000 ya. Benar guys, kita cek dulu. 20.000 ditambah 22 ya, betul. Nah, jika Nasih memiliki uang 100.000 untuk membeli 3 buah buku tulis, 100.000. Nah, maka uang kembalian yang diterima Nasih, 100.000 itu sama dengan 3X ditambah 3Y ditambah dengan kembalian gitu. Nah, di sini kita disuruh mencari uang kembaliannya, dan tadi kita sudah menemukan nilai X dan Y-nya. Kita tinggal substitusi. 1.000, langsung aja ya. 15.000 ditambah 30.000 tambah kembalian. Nah, kembaliannya berarti 100.000 dikurangi 45.000, yaitu 50.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, terakhir nomor 30. Ini masih sama tentang program linear. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman bingung memisalkan X-nya itu yang mana dan Y-nya itu yang mana, kita langsung aja fokus ke pertanyaannya. Di sini adalah keuntungan maksimum penjahit. Oke. Kalau kita berbicara tentang keuntungan, pasti berbicara juga tentang uang. Nah, karena di sini yang ada harganya itu celana dan baju, nah maka yang kita misalin X dan Y-nya itu adalah celana dan baju. Misalkan kita misalkan celana itu X dan baju itu Y. Baju itu Y. Nah, di sini katanya 30 meter kain yang dapat dibuat baju atau celana. Nah, jadi itu tuh maksimum kainnya gitu ya. Nah, 1,5 itu katanya untuk celana dan 1 meter itu untuk baju. Nah, kalau kita tuliskan ke bentuk pertidaksamaan, nah 1,5 meter celana ditambah dengan 1 meter baju itu tuh tidak lebih dari 30, karena tadi kan maksimumnya itu 30 meter kain. Nah, setelah itu katanya penjahit tersebut hanya mampu menjahit celana maksimum 10 potong. Oke, berarti X kurang dari sama dengan 10 dan X lebih besar 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, dan di sini fungsi objektifnya yang harus kita tentukan untuk menentukan keuntungan yaitu 9.000 X ditambah 7.500 Y. Oke. Nah, sama seperti nomor 27 ya. Teman-teman pertama cari dulu titik pojok,
dan titik potongnya dulu ya. Oke, titik potongnya yang ini kita substitusi aja ke sini. Jadi 15 tambah Y sama dengan 30, Y-nya 15. Nah, jadi titik potongnya itu 10,15. Nah, yang ini berarti titik pojoknya itu 10,0, dan yang ini kalau misalkan kita masukin X-nya 0, Y-nya itu 30, dan kalau misalkan kita masukin Y-nya 0, maka si X-nya itu 30, 315, 20 ya. Sorry, kita coba dulu 30. Oke, ya benar. Nah, dari keempat titik ini kita coba masukin nih ke si fungsi objektif ini. Nah, nanti dari keempat titik ini yang hasilnya itu paling besar, nah itu maka adalah keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit tadi. Oke, kita masukin ya ke sini. Jadi ini tuh 90.000 ditambah dengan 15 kali 75 ya. Oke, 75 dikali 15, 537, 57, 512, 1125, 1125, 00. Nah, itu berarti sama dengan sorry, takutnya salah, 500 dan 90 ya. Nah, berarti 500 20. Oke, kalau 10,0 berarti 90.000 ya. Kalau 0,30 berarti 75 kali 3, 7.500 kali 30. 75 kali 3 225 ya. 225 000. Kalau 20,0 itu 180.000 ya. Nah, di antara keempat ini yang paling besar adalah yang 225.000. Nah, jadi keuntungan maksimumnya adalah 225.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan soal OSM STS tahun 2017. Terima kasih atas segala perhatiannya. Silakan teman-teman tonton video selanjutnya. Terima kasih.